Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa Saras Rukyah yang dirahmati Allah, saya doakan Anda yang menyimak diberikan kelapangan rizki dan diberkahi oleh Allah. Amin. Berikut adalah kisah teladan Ummul Mukminin, yaitu Sayyidati Khadijah. Siti Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad dan memiliki banyak keistimewaan. Siti Khadijah diberi julukan At-Thoriyah yang artinya orang suci, dan suci. Sebagai istri Nabi Muhammad, ia bergelar Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, dan Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita di dunia pada masanya. Siti Khadijah adalah istri yang sangat dicintai Rasulullah, padahal selama 25 tahun pernikahan mereka, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan wanita lain. Kehidupan Khadijah sebelum bersama Nabi. Khadijah binti Khuwailid lahir sekitar tahun 555 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Dia adalah putri Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah. Seperti ayahnya, Khadijah bekerja sebagai saudagar. Ia dikenal cerdas, berakhlak mulia, berpandangan tegur, dan berwatak luhur. Sebelum bertemu Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah Abu Halal Al-Nabasi bin Zuhran. Setelah kematian Abu Halal, Khadijah menikah dengan Atik bin Abdul Mahzumin. Khadijah kembali menjadi janda sepeninggal Atik bin Abdul Mahzumi. Sebagai seorang janda kaya raya yang berakhlak mulia, banyak penguasa Quraisy yang ingin menikahinya. Namun pada akhirnya, pilihan Khadijah jatuh pada Muhammad, seorang pria sederhana yang jauh lebih muda darinya. Sebagai istri pertama Nabi Muhammad, dalam menjalankan usahanya, Siti Khadijah dikenal sebagai wanita yang amanah, cerdas, dan lincah. Suatu hari, hatinya tertuju pada Muhammad, seorang lelaki sederhana yang dipercaya, jujur dan mempunyai moral yang tinggi. Saat itu, Muhammad belum ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi Islam. Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah ketika ia sudah 2 kali menjanda dan berusia 40 tahun. Saat itu, Rasulullah baru berusia 25 tahun. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Khadijah adalah seorang saudagar kaya raya yang mempunyai rombongan bisnis besar. Untuk melakukan hal ini, ia sering mempekerjakan orang untuk berdagang dengan karavannya di berbagai daerah. Suatu hari, Abu Talib, paman Nabi Muhammad, saya mengetahui bahwa Khadijah sedang mempersiapkan misi dagang ke negeri Syam. Abu Talib kemudian menemui Siti Khadijah dan menawarkan untuk mempercayakan Muhammad untuk melakukan perdagangan. Setelah disetujui, Muhammad memperkenalkan perdagangan ke Suriah. Ditemani Maisarah, budak Siti Khadijah. Berkat kecerdikan dan kejujuran Muhammad, barang yang mereka bawa mendatangkan keuntungan besar. Kembali ke Mekah, Maisarah memberitahu Khadijah tentang kejujuran, kepercayaan, dan kemuliaan Muhammad. Kisah ini membuat Khadijah jatuh cinta, yang kemudian meminta temannya, Nufaisah binti Muniyah, untuk menjajaki kemungkinan Muhammad menjadi suaminya. Dari situlah terjadi pernikahan antara Siti Khadijah dan Muhammad yang belum diangkat menjadi rasul. Muhammad sendiri menikahi Khadijah bukan karena kekayaan atau status sosialnya, melainkan karena kepribadian dan akhlaknya yang luhur, hamba Rasulullah yang setia seiring dengan dimulainya kenabian Rasulullah. Perbedaan usia yang mencolok tidak menjadi kendala dalam keluarga Khadijah dan Muhammad. Kedewasaan Siti Khadijah di usia 40 tahun meyakinkan Muhammad. Karena pernikahan mereka berlangsung selama 15 tahun, Muhammad diangkat menjadi nabi. Siti Khadijah menjadi sosok yang menyejukkan hati Muhammad saat pertama kali menerima wahyu sebagai utusan Allah. Pada masa awal Islam, peran Khadijah tidaklah kecil. Dengan setia ia mendampingi suaminya dalam menyampaikan risalah yang dibawanya dari Rabb Subhanahu wa Ta'ala, wanita pertama yang beriman kepada Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya berjalan di jalan Tuhannya. Orang yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibarkan bendera Islam dengan Rasulullah sebagai generasi pertama. Dengan penuh semangat, Khadijah pun berjuang dan berjuang, mengorbankan harta bendanya, jiwanya, dan dengan gagah berani melawan kebodohan kaumnya. Khadijahlah yang selalu meyakinkan dan menghibur Rasul ketika kaumnya menolak risalah yang dibawanya. Motivasi utama para Rasul untuk selalu berdakwah secara aktif, antusias dan pantang menyerah. Beliau juga selalu berusaha meringankan beban berat yang ada di pundak Rasul. Perhatikan pujian Rasul terhadap Khadijah. Dia Khadijah beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkari. Ia membenarkanku di saat orang mendustakan, dan ia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tiada mau. Kebijakan, kesetiaan, dan berbagai kebajikan Khadijah tidak pernah lepas dari ingatan Nabi Muhammad, bahkan sampai Khadijah meninggal. Sungguh seorang istri
yang mempunyai tempat tersendiri di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa dia mencintai Khadijah. Hal ini dapat kita lihat pada pidato Aisyah, "Aku tidak pernah iri pada istri-istri Nabi. Semoga Allah merahmatinya dan memberinya ketenangan. Sebagaimana aku cemburu pada Khadijah, meski aku belum pernah bertemu dengannya." Namun Nabi selalu menyebut namanya, bahkan terkadang menyembelih seekor kambing dan membaginya dengan teman-teman Khadijah. Bahkan pernah aku memarahi seolah-olah tidak ada wanita di dunia selain Khadijah. Saat itu, Nabi menyebutkan beberapa sifat-sifat Khadijah. Dia ini dan itu. Lagi pula aku punya anak bersamanya. Pasalnya, saat itu Rasulullah benar-benar dilanda kecemasan yang luar biasa. Siti Khadijah adalah orang pertama yang menerima dan menganut Islam. Sebelum Rasulullah berdakwah di kalangan para sahabat, di awal-awal nubuatan, Siti Khadijah mencurahkan hartanya, semangat dan tenaganya untuk mendukung Nabi Muhammad dalam memelihara agama Islam. Paman Rasulullah yang dijuluki Singa Alor, Siti Khadijah dalam kematiannya berjasa besar dalam perkembangan dan penyebaran Islam dari awal kenabiannya hingga kematiannya sekitar tahun 619 Masehi. Meninggalnya seorang wali mujahidin yang sabar dan tabah imannya. Sayyidah Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadhan, tahun ke-10 Nabi Muhammad, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau tahun 619 Masehi. Saat itu Rasulullah berusia sekitar 50 tahun, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Selama 25 tahun menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah tidak pernah menikah. Nabi Muhammad baru menikah lagi setelah kematiannya. Inilah salah satu keistimewaan Siti Khadijah. Beberapa keistimewaan Siti Khadijah lainnya adalah ia adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu wanita yang dinantikan surga. Kematian Siti Khadijah setelah berakhirnya boikot Quraisy terhadap umat Islam. Siti Khadijah jatuh sakit parah karena kelaparan selama beberapa tahun. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Dari penyakit singkat pada usia 60 tahun, ia dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan nama Al-Hajun. Oleh karena itu, meninggalnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Saat itu Rasulullah merasa sedih dan sakit hati karena dua orang yang kucintai, Khadijah dan Abu Thalib, meninggal sehingga tahun ini disebut Amul Husni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Demikian sebagian dari kisah Ummul Mukminin Siti Khadijah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan hikmah dari kisah tersebut, sehingga dapat menambah keimanan dan menambah semangat untuk memperjuangkan agama Allah. Wa'alaikum alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.